Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Rusdi Fauzan. Saya akan menjelaskan materi terkait manajemen pemasaran atau marketing manajemen ya. Kita langsung aja. Oke, secara umum ya manajemen pemasaran itu saya merujuk pada bukunya Kotler ya. Itu ada 8 hal penting yang akan kita pelajari di dalam manajemen pemasaran. Yang pertama itu pemahaman ya. Apa itu manajemen pemasaran ya. Yang kedua, bagaimana kita bisa yang poin pertama ini maksudnya adalah bagaimana kita paham apa itu definisi ya manajemen pemasaran. Secara definisi manajemen pemasaran itu artinya apa? Sedangkan untuk topik kedua itu bagaimana kita bisa menangkap wawasan pemasaran. Ini untuk mengetahui apa saja tren-tren yang berkembang di dalam dunia pemasaran ya. Yang ketiga, bagaimana kita terhubung dengan pelanggan. Nah, artinya itu apa? Manajemen pemasaran ini kan intinya adalah pelanggan atau konsumen ya. Jadi bagaimana kita ngejual produk kita, maka kita harus paham dengan pelanggan kita. Yang keempat, ini yang sangat penting ya, bagaimana membangun merek yang kuat. Nah, sebagaimana kita ketahui, semua produk itu pasti orang beli karena merek. Ya. Artinya itu, misal contoh, misalnya kita akan membeli sebuah HP ya, kita tentu akan bertanya kepada teman kita, HP-nya apa? Apple. Atau misalnya HP-nya apa? Oppo. Kenapa gitu ya? Jadi pemahaman terhadap merek ya, membangun merek ini sangat penting supaya konsumen mau membeli produk kita. Yang kelima, bagaimana kita menciptakan nilai ya, creating value. Nah, di sini secara detail kita akan banyak berbicara mengenai produk dan harga. Jadi bagaimana kita menciptakan nilai ini maksudnya apa? Bagaimana strategi mendesain produk yang diinginkan oleh konsumen ya. Kita harus mengetahui apa kebutuhan konsumen terhadap produk, keinginan konsumen terhadap produk dan juga seperti apa harga yang diinginkan ya. Ini sangat penting ya. Yang keenam, itu bagaimana kita mengkomunikasikan nilai ya. Nah, jadi artinya itu apa? Kita udah punya produk yang bagus. Nah, misalnya kita udah punya produk yang bagus nih gitu. Terus gimana caranya konsumen itu tertarik ya? Bagaimana dengan metode promosi ya? Tentunya kita harus mengetahui apa yang betul-betul konsumen inginkan atau bagaimana konsumen ingin diperlakukan ya. Oke, baiklah lanjut ke materi yang ke-8. Ini bagian yang ketujuh ya. Bagaimana kita mendeliverikan, menyalurkan. Nah, kita udah punya produk nih ya. Udah punya produk ya, harganya juga oke. Terus kita juga mempunyai promosi yang cukup bagus. Nah, bagaimana kita mendistribusikannya? Nah, contoh yang lain misalnya gini ya. Ini terkait bagaimana konsumen itu mendapatkan produk itu ya. Sederhananya seperti ini. Misalnya yang tren distribusi ini seperti kayak misalnya pembelian produk secara online. Zaman saat ini, kalau zaman dulu, zaman saya masih dulu ya, masih kuliah, itu kita kalau misalnya mau makan KFC, itu kita harus pagi itu mandi dulu, siap-siap dulu ya, lalu ya banyak sekali persiapannya, lalu kita langsung pergi ke KFC, nongkrong sama teman. Tetapi saat ini zaman udah berubah ya, orang tidak mau lagi menghabiskan waktu ya. Jadi kalau misalnya mereka makan KFC, justru kadang-kadang mereka ya dipesan saja secara online ya, apakah itu melalui Gojek ya atau kurir-kurir online. Jadi artinya itu apa? Distribusi ini, ketika kita berbicara mengenai distribusi, bagaimana konsumen menginginkan produk ini sampai ke tangan mereka. Terus yang ke poin ke-8 yaitu bagaimana kita memasarkan produk kita untuk kesuksesan jangka panjang. Nah, ini 8 poin inilah poin yang akan kita pelajari di dalam marketing ya, dalam pengantar marketing atau pemantar pemasaran. Saya akan jelaskan sedikit lagi ya, terutama misalnya gini. Contoh di bagian pertama. Di bagian pertama kita memahami pemahaman terhadap manajemen pemasaran. Apa sih manajemen pemasaran itu ya? Nah, ini ada 3 bab ya yang akan kita pelajari. Bab pertama itu mengenai apa sih realita pemasaran yang baru. Nah, ini terutama saat ini zamannya udah zaman media sosial ya. Jadi kita tidak bisa lagi menerapkan model-model pemasaran yang lama. Konsumen terus berubah, berarti kita harus menyesuaikan sesuai dengan keinginan konsumen ya. Yang kedua, bagaimana kita mengembangkan strategi dan rencana pemasaran. Nah, jadi setelah kita mengetahui
bagaimana karakter konsumen kita itu, lalu apa strategi yang akan kita lakukan, apa rencana yang akan kita lakukan ya. Lalu yang ketiga, bagaimana kita menciptakan loyalitas jangka panjang. Nah, ini bukanlah hal yang sederhana ya. Bagaimana kita tidak saja membuat konsumen menyukai produk kita, tidak saja produk kita itu bernilai tinggi bagi konsumen, tetapi bagaimana menciptakan loyalitas. Karena salah satu hal terberat dalam pemasaran itu adalah kompetisi, persaingan, perusahaan pesaing ya. Jadi bagaimana perusahaan-perusahaan tentu mempunyai produk yang unggul juga gitu kan. Jadi bagaimana loyal ya konsumen kita ke kita. Nah, di sini nanti kita akan kupas di bab ketiga. Ini adalah bagian pertama ya. Jadi dia ada 8 bagian tadi. Selanjutnya di bagian kedua kita melihat kita harus memahami perkembangan di dalam ilmu pemasaran ya. Bagaimana kita menangkap wawasannya. Jadi kita apalagi di zaman teknologi yang udah canggih saat ini ya, pemasaran berkembang dengan sangat cepat. Saya ingin memberikan sebuah cerita yang cukup menyedihkan ya. Di Kota Bukit Tinggi atau di Jakarta itu sudah banyak kayak misalnya departemen store kayak Matahari itu sekarang kosong. Di pasar-pasar tradisional, di pasar Aur itu udah kosong gitu. Kenapa? Karena ternyata sekarang saat ini generasi muda tidak lagi membeli produk secara langsung. Mereka membeli produk secara online. Nah, jadi artinya itu apa? Di sini kita akan mempelajari, mengumpulkan informasi bagaimana jenis permintaan. Dijelaskan di sini di bab 4 ini. Jadi kalau misalnya banyak sekarang toko-toko itu walaupun dia jualan langsung ya di pasar-pasar tradisional, tapi mereka juga membuka channel online. Yang kelima, bagaimana kita melakukan riset pemasaran. Nah, riset pemasaran ini apa? Mengetahui sebetulnya produk yang diinginkan. Nah, balik lagi ya ke poin yang tadi itu riset ini. Apa itu riset itu? Balik lagi ke poin yang ini ya, ke poin yang nomor 5, 6, 7 ini. Karena inti dari pemasaran itu poin 5, 6, 7. Kita melakukan riset seperti apa produk yang diinginkan oleh konsumen, berapa harga bagaimana mekanisme harganya, terus mereka ingin dipromosikan seperti apa, dan juga mereka ingin barang ini sampai ke tangan mereka seperti apa ya. Jadi kita memang istilahnya itu memang harus melakukan riset, jadi tidak bisa kita itu langsung jual-jual saja ya. Jadi dalam pemasaran ini uniknya, pemasaran itu selalu lebih dulu ada ketimbang kegiatan produksi. Jadi kita sebelum memproduksi sebuah produk, kita harus tahu dulu ya apa konsumen yang inginkan terhadap produk kita. Oke, berikutnya di bagian ketiga kita akan belajar ya, ini kata kuncinya konsumen ya. Jadi sebetulnya manajemen pemasaran ini lebih dulu dibandingkan produksi ya. Jadi kita harus memastikan dulu ya konsumen kita itu maunya seperti apa, baru kita produksi produknya. Oke. Nah, di bagian ketiga ini kita akan mempelajari 3 bab ya. Bab 6 ya, bab 7 dan bab 8 ya. Bab 6 itu bercerita mengenai pasar konsumen. Nah, bab 7 pasar bisnis. Yang ke-8 pasar global. Nah, apa bedanya? Pasar konsumen ini adalah ketika kita jual produk, itu kita langsung jual ke masyarakat umum. Nah, contoh misalnya Shopee ya. Di Shopee banyak sekali jualannya. Targetnya siapa? Itu individu ya, masyarakat umum ya. Misalnya jualan baju, jualan makanan. Nah, sedangkan pasar bisnis ini apa? Adalah ketika sebuah perusahaan dia menjual produk ini dijual bukan kepada konsumen akhir ya, kepada masyarakat, tetapi kepada perusahaan. Contoh misalnya ada perusahaan yang berternak ayam. Contoh gini, ada perusahaan yang mengembangkan ayam. Nah, dia ada perusahaan pembibitan ayam. Nah, bibit ayam ini dibeli oleh siapa? Bukan masyarakat, tetapi oleh perusahaan ayam. Nah, itu seperti itu dia. Terus yang berikutnya bagian keempat, kita akan mempelajari bagaimana membangun merek ya atau brand. Brand ini sangat penting ya, karena produk kita, perusahaan kita itu dikenal terlebih dahulu itu bukan dari produknya, tapi seperti apa merek yang melekat di tengah konsumen. Nah, di sini ada 4 bab ya. Yang pertama kita belajar mengenai segmentasi dan target pasar. Nah, ketika kita sudah memproduksi sebuah produk, kita harus tahu dulu segmen ini maksudnya apa? Segmen ini apa? Jenis-jenis konsumen. Kita maunya konsumen seperti apa? Apakah kita mau konsumen yang mau beli konsumen kelas atas, yang beli barang kualitasnya bagus, konsumen kelas menengah atau konsumen kelas bawah ya,
yang membeli produk itu lebih fokus kepada harga yang lebih murah. Jadi kita tentukan segmennya siapa. Nah, lalu kita bagi jenis-jenis konsumennya. Lalu kita pilih ya konsumen mana yang kita targetkan. Ini jadi segmen ini kita bagi kelompoknya, konsumennya, lalu target ya kita pilih ya kita targetkan. Nah di bab ke-10 kita akan membahas mengenai positioning. Bagaimana kita memposisikan merek kita, brand kita. Jadi kalau misalnya contoh gini, misalnya saya misalnya mau jualan misalnya di kampus nih ya, di dekat kampus itu kan mahasiswa kan butuh lauk untuk makan ya. Jadi ada beberapa jenis lauk nih, lauk yang murah, harga yang menengah atau yang mahal. Nah, sekarang misalnya saya lebih cenderung fokus ke mahasiswa yang beli lauk yang murah gitu ya. Nah, lauk kalau misalnya lauk murah apa? Bagaimana saya memposisikan diri sama mereka? Tentu yang pertama harganya harus murah. Terus yang kedua apa? Selain murah tentu mengenyangkan ya. Jadi bagaimana memposisikan kita produknya termasuk nanti iklannya seperti apa ya, detailnya seperti itu. Bab yang berikutnya itu kita menceritakan ekuitas merek ya, brand equity. Brand equity ini maksudnya apa? Bagaimana nilai dari merek kita itu. Contoh misalnya, saat ini di dunia salah satu perusahaan dengan merek terkenal itu Coca-Cola ya. Jadi Coca-Cola ini brandnya itu sangat mahal gitu ya. Jadi bukan mahal ya, brandnya itu sudah dipercayai oleh masyarakat ya sebagai minuman cola ya. Jadi brand ini sangat penting nih. Atau yang lain misalnya kayak misalnya kita barang mewah lah ya. Kita beli mobil Mercy. Ini brandnya juga mereknya itu mahal gitu ya. Atau yang kayak sport car atau apalah. Jadi intinya itu apa? Intinya itu di bagaimana kita mendesain dari awal, memposisikan atau menjelaskan brand kita ini apa, apakah produk murah, apakah produk berkualitas atau seperti apa. Lalu bab ke-12 kita akan membahas mengenai persaingan, mengatasi persaingan dan mendorong pertumbuhan. Nah, kita mengetahui pemasaran ini sangat berat ya. Kalau tidak dilakukan dengan baik maka ya akan merugikan kepada perusahaan. Jadi di sini bagaimana kita mengatasi persaingan dengan kompetitor ya. Terus bagaimana kita memahami konsumen dan terus mendorong pertumbuhan. Bagian kelima kita akan menciptakan nilai. Nah, menciptakan nilai ini apa? Nilai ini artinya apa? Manfaat ya. Tentu manfaat ini kita berbicara mengenai produk. Nah, produk ini manfaatnya apa? Kelebihan-kelebihannya apa? Jadi kita harus bikin listnya. Kalau misalnya teman-teman pernah beli HP ya misalnya. Itu pasti di HP itu misalnya ini contoh. Ini saya punya HP ya. Nah, di HP ini kan istilahnya kan dijelaskan spesifikasinya, harganya berapa, misalnya RAM-nya berapa, ya prosesornya apa, itu kita sebut dengan nilai. Ya, nilai ini apa? Apa yang kita berikan kepada konsumen, kelebihan produk. Jadi yang di bab 13 itu kita belajar mengenai strategi produk. Nah, jadi strategi produk ini kita menjelaskan apa kelebihan-kelebihan produk kita. Bab 14 kita merancang layanan. Nah, dan jadi di zaman saat ini ya setiap produk itu harus ada layanannya. Jadi tidak bisa produk itu dijual begitu saja ya. Nah, harus ada layanannya, apa kelebihannya ya. Nah, itu dia. Terus berikutnya yang bab 15 kita membahas mengenai penawaran pasar baru. Nah, ini menarik ya. Jadi di dalam ilmu pemasaran itu akan selalu ada new market ya, pasar-pasar baru yang tidak tersentuh sebelumnya. Jadi bagaimana kita sebagai perusahaan menciptakan pasar-pasar baru yang ya karena daripada kompetitor masuk duluan, mending kita duluan yang masuk ke sana. Oke, bab ke-16 kita bicara mengenai bagaimana ini yang paling penting ya. Ini kan 1 2 13 14 15 kita bicara mengenai kita bikin produknya. Di bagian ke-16 menentukan harga itu tidak tidak mudah gitu. Apalagi di tengah kompetisi yang kuat saat ini. Nanti kayak misalnya kenapa orang masih banyak membeli Apple gitu kan, atau mayoritas orang beli HP Oppo gitu kan, karena dengan harga yang sepertiga dari harga Apple, tapi dia bisa memberikan fungsi yang sama gitu ya. Jadi di sini yang kalau dalam kasus smartphone itu saya kebingungan itu Samsung ya. Samsung ini dia itu susah posisinya. Kalau Oppo atau Vivo, HP-HP Cina, dia memposisikan diri sebagai HP murah ya. HP murah, fungsinya sama, tetapi mungkin dari segi kualitas mungkin tidak maksimal. Sedangkan Apple dia memberikan looks ya, kemewahan luar biasa tetapi dengan harga yang tinggi. Nah, sini Samsung kadang-kadang bingung ya. Kalau jual murah dia tidak bisa semurah Oppo, tapi kalau memberikan
layanan yang mewah seperti Apple, mereka juga tidak bisa. Jadi di sini sangat penting menentukan harga karena orang akan membandingkan harga. Berikutnya, bagian keenam kita akan mencerita mengenai mengkomunikasikan nilai atau mempromosi. Jadi ini teknik-teknik mempromosikan, merayu konsumen, ya, menarik perhatian konsumen. Yang bab 17 kita berbicara mengenai mengelola komunikasi pemasaran terpadu. Ya, ini mulai dari kita mempromosikan produk di awal sebelum kita berkomunikasi dengan konsumen. Lalu ketika penjualan terjadi dan akhirnya apa? Terakhir itu setelah penjualan. Jadi kita setelah produk terjual kita tidak terputus hubungan dengan konsumen ya. Berikutnya bagian ke-18 kita akan mengelola komunikasi massa. Ini membuat iklannya, promosi, apalagi sekarang kan ada media sosial ya, banyak sekali. Bagaimana strateginya kita bahas di sini. Lalu lanjut saya tali ya dengan bab 19 komunikasi digital ya. Sekarang kan orang tidak ada lagi jarang orang yang promosi itu di baliho, tidak ada lagi. Kayak perusahaan pun sekarang juga udah sangat jarang promosi di apa namanya? Di televisi ya, banyak sekarang di podcast segala macam. Nah, kita akan melihat ini bagaimana mengelolanya di bab 19. Nah, di bab 20 kita akan mengelola komunikasi pribadi. Nah, komunikasi pribadi ini apa? Ini betul-betul promosi ketika kita berhadapan langsung dengan konsumen. Ya, konsumen datang ke toko kita, bagaimana melayani mereka satu persatu. Ya, di sini akan ada istilahnya itu kan direct and database marketing dan personal selling. Bagaimana kita langsung ketemu mereka dan kita jual langsung produk ke mereka. Bagian ketujuh kita ya delivering value ini bagaimana memberikan produk atau jasa kepada konsumen. Yang pertama merancang dan mengelola saluran terintegrasi. Nah, kita harus tahu ya konsumen ini maunya produk ini dikirimkan ke dia dengan cara apa. Nah, makanya kita perlu yang namanya saluran distribusi ya atau saluran pemasaran. Nah, yang kedua mengelola retail. Nah, retail ini kayak misalnya ya toko-toko kecil tapi tersebar di mana-mana, grosir ya, toko besar satu ya, dan logistik. Logistik ini bagaimana kita ya kayak sekarang kan semuanya pasti tahu ya, semuanya beli online. Lalu pakai delivery kayak JNE, Shopee, itu kan harus dikelola oleh perusahaan gitu. Misalnya terjadi penipuan segala macam, atau misalnya banyak kasus-kasus perusahaan online itu yang ketika dibeli lalu si konsumen tak mau membayar atau kasus penipuan. Nah, ini kita bahas nanti di bab 22. Terus yang terakhir, yang ke bagian ke-8 kita berbicara mengenai bagaimana mendesain pemasaran untuk kesuksesan jangka panjang. Nah, jadi pemasaran holistik ini di bab 23 ya. Holistik ini artinya apa? Holistik ini artinya itu menyeluruh ya. Jadi menyeluruh ini dia terintegrasi. Kita menggunakan seluruh konsep-konsep marketing, pemasaran, kita melibatkan semua pihak-pihak, mulai dari perusahaan, ya, konsumen, supplier, ya, terus juga kayak misalnya stakeholder yang lain ya. Jadi di sini kita akan bahas ya. Terus yang terakhir ya, ini karena saya ngajar di Haji Umroh, nanti saya akan menjelaskan mengenai kasus ya, kasus pemasaran di Haji Umroh ya, mulai dari kemitraan, kayak strategi pemasaran di bab 24, di bab 25 mengenai sistem informasi, dan bab ke-26 mengenai loyalitas ya. Jadi mungkin sekian itu saja materi dari saya penjelasannya. Nanti akan dilanjutkan dengan materi-materi berikutnya. Contoh saya juga akan materi-materi berikutnya ya. Oke, terima kasih. Di materi berikutnya, nah contoh nih, sekedar sederhana ya saya jelaskan. Nah, di sini setiap materi itu akan ada, misalnya setiap bab itu akan ada materi-materi ya. Nanti materi ini akan saya bikin satu persatu per poinnya ya. Oke, semuanya mungkin sekian dulu dari saya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.